Halo semua, jumpa lagi dengan Reza Ardiantori. Di video kali ini, saya akan memberikan informasi mengenai proses pengerjaan sirkuit MotoGP Mandalika yang telah mencapai angka 70%. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebutkan proses pengerjaan telah mencapai angka 70%. Sirkuit Mandalika sudah siap dan hampir memasuki tahap penyelesaian. Sejumlah persiapan juga dilakukan pada fasilitas pendukung lainnya, seperti sumber daya listrik, air, jaringan airport Bandara Lombok Raya, dan penyempurnaan desa wisata beserta produk ekonomi kreatifnya. Namun, sembari menyiapkan sarana prasarana, keputusan mengenai pengadaan MotoGP 2021 sepenuhnya tergantung pada keputusan Dorna Sport selaku pihak penyelenggaraan balapan MotoGP. Dorna Sport berencana bertolak ke Nusa Tenggara Barat pada tanggal 7 April ini guna melihat perkembangan pembangunan sirkuit Mandalika yang masuk dalam kawasan ekonomi khusus KEK Mandalika. Sirkuit Mandalika ditargetkan dapat digunakan untuk gelaran MotoGP bulan Oktober tahun 2021 ini. Oleh karena itu, saat ini pengerjaan sirkuit MotoGP Mandalika terus dikebut ketika sebelumnya sempat ditunda sehubungan dengan COVID-19 dan cuaca. Pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika saat ini dipercepat demi event balap MotoGP. Kondisi pembangunan saat ini sudah mencapai 70%. Apabila tidak ada halangan lagi dan berjalan sesuai jadwal, maka sirkuit Mandalika sudah rampung pada Juni mendatang. Sirkuit sepanjang 4,31 km ini menjadi bagian dari kawasan wisata super prioritas di Lombok Tengah. Kawasan ini dikelola oleh BUMN Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC. Tidak seperti sirkuit pada umumnya yang dibuat di sebuah lokasi khusus, sirkuit Mandalika ini justru berkonsep lintasan jalan raya atau street circuit, kemudian disulap sebagai arena balap motor. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah MotoGP, sebuah lintasan jalan raya dijadikan arena balap motor dunia. Jika venue lainnya merupakan jalanan biasa yang dibuat sebagai sirkuit seperti Formula One, F1 GP Monaco, Singapura, dan lain-lain. Namun, Mandalika sebaliknya, yakni sirkuit yang bisa digunakan untuk jalanan biasa. Meski demikian, sirkuit Mandalika tetap layak dipakai untuk balap motor karena faktor safety yang menjadi prioritas telah terpenuhi karena ada area run-off yang telah didesain sebelum sirkuit dibangun. Bagaimana evacuation atau safety route untuk mengevakuasi jika adanya insiden maupun bencana. Sirkuit Mandalika ini merupakan street circuit pertama di dunia yang dihomologasi untuk kejuaraan MotoGP dan WSBK, serta merupakan kawasan wisata berintegritas yang sangat indah, lengkap dengan pemandangan pantai pasir putih dan perbukitan.
Selain itu, karakteristiknya sangat seimbang karena mempunyai 17 tikungan dengan 9 tikungan ke kiri dan 8 ke kanan yang memberikan keuntungan karena tidak membuat ban habis di satu sisi saja. Ada 3 titik hard braking, yakni di turn 1, 10, dan 16. Selebihnya hanya sedikit engine brake dan lebih flowing atau mengalir. Artinya akan lebih banyak aksi overtaking dan hiburan kepada para penonton. Tak hanya itu, para pembalap tidak melulu mengandalkan top speed, melainkan kombinasi dari top speed, suspensi, settingan motor, dan kemampuan dari para rider. Jika ditilik, maka secara lokasi sirkuit Mandalika untuk MotoGP 2021 mirip dengan sirkuit Phillip Island yang berada di Australia, namun berkarakteristik sirkuit cepat mirip sirkuit Red Bull Ring yang berada di Austria.
Kita semua berharap proses pengerjaan sirkuit Mandalika dan fasilitas pendukung lainnya dapat berjalan lancar supaya kita semua dapat menyaksikan event balapan motor paling bergengsi di dunia ini diselenggarakan di Indonesia. Itu aja informasi dari saya. Jika teman-teman suka, silahkan klik like, komen, dan subscribe karena dukungan dari teman-teman adalah wujud nyata bagi saya untuk selalu membuat konten-konten seperti ini. Thanks for watching.